Oke, Karena masih berluka kali. Baik, thank you teman-teman. Selamat Karena malam masih semuanya berluka ya. kali. Luar biasa nih, hari ini ada yang dari luar Jakarta ya. Saya nggak terlalu paham ini ada Indonesia Tengah nggak gitu. Biasanya ada teman-teman dari Manado ya, dari Sulawesi, Kalimantan. Tapi malam ini kita ada beberapa tamu spesial kita dari timnya Mbak Novri ya. Sahabat-sahabat Mbak Novri, thank you banget. Selamat bergabung di Indonesia Happiness Club. Kita biasa adain Jumat terakhir akhir bulan. Jadi karena suatu hal kita bikin pas Senin aja ya. Makasih Mbak Novri untuk happy guest kita malam ini. Saya sharing dulu mungkin sepintas teman-teman apa itu Indonesia Happiness Club. Ya. Saya cari dulu ininya. Oke. Iya, jadi nggak berasa ini udah yang ke-14 semenjak Oktober 2020 ya. Jadi pas pandemi kita inisiatif rame-rame termasuk Mbak Novri, kita coba bentuk komunitas. Dan sekarang udah sampai 421 anggota. Biasa kita kontak sehari-hari dalam WhatsApp group. Dari kurang lebih 180 perusahaan teman-teman ya. Jadi di sini macam-macam, ada pemerintah. Dari pemerintahan banyak juga ya. Dari teman-teman Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, ya, ada juga dari teman-teman Telkom, ya, BUMN banyak banget, Pertamina ada juga ya, dari swasta udah pasti. Terus kemarin ada izin juga beberapa anggota, anaknya pengen ikut mahasiswa, ada izin juga ya. Jadi bebas lah ya, komunitas bebas, dari kita salah satu perusahaan. Visinya ingin mewujudkan perusahaan yang sejahtera ya, prosperity. Jadi nggak sekedar kita ngejar profit, gimana supaya manajemen sama karyawannya juga bahagia, otomatis jadi sehat ya. Kita bahagia, hormon-hormon positif yang keluar, kita jauh lebih sehat. Misinya ada 3, kita mau nyediain wadah pertemuan ya, baik lewat WhatsApp group maupun lewat daring via Zoom, minimal sebulan sekali. Dulu kita juga ada charity ya, nanti kita akan pikirkan lagi perlu nggak untuk onsite kita ketemuan ya, secara offline. Jadi ada wadah buat happiness agent lah ya, kita saling bertemu dengan orang-orang yang punya satu visi, satu mimpi. Lalu kita juga memberikan berbagai pendekatan, program-program, bagaimana kita meningkatkan kemauan dan kemampuan anggota, membawakan perannya sebagai happiness agent, dan yang terakhir melahirkan sebanyak mungkin agen kebahagiaan. Kira-kira itu aja teman-teman ya, kita langsung aja nanti ke topiknya. Hari ini seperti yang saya udah share di grup, judulnya keren banget ya, HRD yang kita kenal sebagai Human Resource Department, tapi hari ini ada istilah baru, yaitu Humor Resources Department. Ya, pembawanya udah nggak asing buat kita, karena Mbak Novri pernah kita undang juga di awal-awal ya, waktu itu membawakan juga nggak jauh dari passionnya Mbak Novri, callingnya Mbak Novri tentang masalah humor. Nah, cuma hari ini lebih nyambung lagi ke kita ya, nanti Mbak Novri akan cerita banyak. Mungkin buat teman-teman yang baru, tak kenal maka tak sayang, saya share sebentar ya. Mbak Novri dipercaya pelayanannya sebagai CEO IHIK. Ya, nyebutnya IHIK 3-nya apa? IHIK gitu ya. Kayak gitu ya Mbak Novri ya? IHIK. IHIK, ya, betul. Kalau cuma sekali ntar takut disangkain keselak. Nah, itu dia. Ya, yang menyatakan dirinya sebagai pejuang ya, pejuang keadilan humor ya. Sejak tahun 2016 sampai sekarang, nggak berasa ya, udah masuk tahun ke-6. Nah, Mbak Novri juga membagikan hidupnya ya, waktunya untuk dunia mahasiswa, untuk dunia anak-anak muda yang kita percaya banget ini adalah generasi-generasi penerus bangsa kita ya. Ada beberapa lembaga di situ, ada LSPR, ada Vokasi UI ya, yang sekarang juga lagi naik daun teman-teman, Vokasi ya. Lalu ada Universitas Paramadina. Hari ini juga ada teman-teman kita dari praktisi akademisi ya, dari dosen-dosen. Dan terakhir juga sebagai periset dan penulis. Nah, justru itu salah satunya hari ini Mbak Novri akan membawakan buku yang terbaru ya, Humor at Work, Kerja Gembira, Usaha Berjaya. Jadi nggak cuma gembira-gembira, tapi ternyata ada korelasi positif dengan usaha yang kita lakukan, itu akan berjaya teman-teman. Ya, oke, kita nggak berlama-lama lagi. Langsung aja kita sambut ya, kita kasih icon virtual, terserah apa aja teman-teman, mau tepuk tangan, mau hati, mau bunga ya. Kita sambut happy guest kita malam ini, Mbak Novri. Luar biasa.
Oke, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Ruben. Sami-sami. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Jadi grogi saya karena banyak teman di sini. Oke. Oke, terima kasih juga buat Indonesia Happiness Club sudah memberikan IHIK kesempatan untuk berbagi ya, berdiskusi mengenai buku yang sebentar lagi akan kita launching. Saat ini masih soft launching, masih menebar jala gitu, kasih teaser gitu supaya pada tertarik. Ini bukunya Humor at Work. Wow. Judulnya Kerja Gembira, Usaha Berjaya ya, insya Allah. Mbak, kalau tolong teman jangan gerak Mbak, aku mau foto bentar ya. Oke. Biar tak share di grup. Oke, thank you. Oke. Lanjut. Nah, terus kita juga ada tour roadshow gitu, tapi daring. Jadi hari Jumat nanti akan ada lagi dengan topik yang berbeda. Dan di sini penulisnya ada banyak. Di belakangnya ada mana sih? Nggak kelihatan ya? Ya saya bacain aja deh. Di belakangnya ada penulisnya, ada Pak Dani Septriadi, Pak Joseph Batoana, kemudian Maman Suherman, kemudian Senogumira, iya betul, Senogumira Dharma, kemudian saya sendiri. Ya, kemudian ada Ulwan di sini hadir, kemudian Mas Yasir mungkin lagi nggak bisa hadir, dengan kata pengantar dari Pak Senogumira Dharma gitu ya. Jadi banyak penulisnya dan banyak chapternya gitu. Nah, yang kita ambil hari ini adalah chapter mengenai Human Resources Department tadi ya. Jadi sekarang HRD ada sebutan baru, harusnya udah berubah sekarang jadi Human Resources Department gitu. Jadi nggak cuma human aja, tapi humor juga. Ini gitu. kebenaran banget. Di kita kan membernya banyak HR manager kan, Mbak? Ah, itu dia makanya. Cocok. Gitu. Nah, ini kalau saya boleh share screen. Mbak Nia tuh langsung jualan tuh, Mbak Nia. Jadi buat teman-teman yang mau mengunduh bukunya itu bisa saat ini kita sih rencananya masih e-book dulu ya, kayak bukunya Mas Ruben sementara gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada permintaan untuk buku fisik, nanti kita akan coba tampung, nanti bisa kontak ke Mbak Nia. Mbak Nia nanti kasih nomor HP-nya ya Mbak Nia chat kalau misalkan ada yang berminat gitu. Nanti kita kumpulin dulu supaya nanti pas nyetaknya bisa jauh lebih murah ya kan, kalau udah banyak jadi lebih murah. Terus nanti di belakang di terakhir Mbak Nia mau ngasih 2 buku. Jadi teman-teman di sini mainkan jarinya dan mainkan kesablangan pikirannya kata Kayota. Untuk bisa mendapatkan 2 buku. Oh ya, tapi ini karena tadi saya bilang masih soft launching ya, jadi mungkin bukunya baru akan dicetak di bulan Agustus. Jadi kita tangkap dulu pemenangnya, nanti akan dihubungin sama kita untuk dapetin untuk bisa dikirim ya. Tapi nanti mungkin di bulan Agustus mungkin, gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Ya, ini tadi udah ini ya pengantar dari ini, nggak usah panjang-panjang. Terus mengenai IHIK sendiri ya, buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya sih pasti sebagian besar karena tadi saya udah ngelihat nama-namanya udah familiar, tapi nggak apa-apa ya, saya ulang lagi ya. Jadi IHIK sendiri itu adalah pusat kegiatan humor yang kami mengelola humor secara serius dan profesional, dan nggak cuma hahaha aja, tapi kita juga melakukan kajian humor sehingga semua materi yang kita buat itu memang berdasarkan riset, kemudian pengalaman kita, dan pastinya berdasarkan literatur yang dimiliki sama kita yang jumlahnya lebih dari 5.000 buku gitu yang ada di dalam The Library of Humor Studies gitu. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik nih, yang salah satu pelanggan setia yang datang ke library kami itu Mas Daniel nih. Mas Daniel kebetulan hebat. Hampir setiap minggu ya Mas Daniel ya ke library, padahal saya sendiri juga jarang-jarang ke library. Itu sedang meneliti mengenai antropologi humor ya, kalau saya nggak salah ya. Benar ya Mas Daniel ya? Gitu. Nah, kemudian ya kami sendiri itu foundernya ada 3, yaitu Pak Senogumira Dharma, kemudian almarhum Pak Darminto M. Sudarmo, dan Pak Dani Septriadi gitu ya. Dan kalau ada yang mau datang ke library-nya silahkan, terbuka tapi dengan janjian, lagi-lagi ke Mbak Nia dulu gitu ya, untuk janjian. Biasanya kita ada di hari Kamis, sangat terbuka,
dan gratis itu ada di Menara DDTC di Kelapa Gading, nggak terlalu jauh dari Moy lah. Jadi habis dari perpustakaan terus ke Moy gitu masih oke lah, masih dekat. Oke, nah sebelum kita masuk ke materinya, kita bermain-main dulu. Ini ada gambar nih, ada seseorang yang rambutnya tandus, terus dia kayak ngeluarin air mancur nih di kepalanya. Terus dia ini nih berkata, entah boleh dianya, boleh nyamuknya. Nah, buat teman-teman yang di sini, silahkan. Menurut teman-teman nih kira-kira apa ya yang dikatakan oleh nyamuknya atau si orang ini? Silahkan tulis di chat box. Silakan teman-teman di fitur chat ya. Ayo, jangan lupa loh nanti 2 buku buat mereka yang paling aktif. Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Langsung ketik di fitur chat, nggak usah takut salah. Mas Aryo, thank you. Siapa menyusul yang kedua? Mas Daniel, lanjut. Mas Faisal, Mas Andre, thank you. Mas Satrio, lalu air mancur. Air mancur, hai pindah. Bocor. Awas, pemilik cita datang. Darahnya asem, banyak stres. Takut serat. Silakan. Yang belum. Wah, ini kayaknya cowok semua ini ya, barisan kiri lanang iya semua. Nih. Iya nih, cewek-ceweknya Kayota, ya? Kayota ada di jalan. Kayota belum muncul, biasanya lebih ngeri ini kalau Kayota makan. Iya. Mas Topan, alhamdulillah dari tengah kekeringan. Mas Irfan, air mancur menari lapangan banteng pindah. Wah ini benar-benar ini gengnya Mbak Novri semua ini. Mas Afisal, semprot katanya. Ada lagi lanjut? Kita ada 25 orang loh. Nah tuh, kabur kata nyamuknya, ada mbahnya nyamuk. Oh akhirnya ada tuh. Oke, luar biasa loh. Oke, kalau kata yang benernya sih katanya gini. Lari nih tekanan darah tinggi ya tadi ke Pak Eko ya. Tapi ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Ini aja sih. Kita berkreasi aja, berimajinasi. Oke. Nah, ini ada satu istilah. Tulisannya ARBE, JDS, GLA, EDE. Ada yang bisa, ada yang tahu artinya apa nih? Langsung googling semuanya googling. Atau ada yang bisa mengucapkannya? Mas Ruben pasti tahu ya. Yang lain biarin yang lain. Yang lain ya. Ayo teman-teman Ebit dicoba. GAD katanya. Ebit GAD Mas Satrio doang tuh. Ebit GAD lumayan lah sudah mencoba. Yang lain mana? Belum pernah kursus bahasa nyamuk kita. Dikira masih nyambung sama yang tadi Mbak Novri. Bisa. Tapi nyamuknya di daerah musim dingin. Mas Irfan tambah ngeri lagi. Mas Garis kerja Garis lo pasti nggak googling ya. Ini ada anggota tim aku nih. Ayo Yud. Namanya Yudi Mulyawan. Halo Mas Yud. Mas Yud mainkan Mas Yud. Yudi. Mainkan Mas Yudi. Bawa geng juga ya. Keroyokan kita anaknya. Bonge nggak hadir sama Roy, enggak ya? Jajan sama kurma. Aduh. Tuh rame tuh udah pada ngirim tuh. Jangan ada air mancur kita. Mas Irfan Dika nih kayaknya paling jago nih pengucapannya. Coba Mas Irfan Dika. Coba tolong diucapkan. Pronunciation ini gimana nih harusnya nih? Mbak, kayaknya aku double zoom deh. Aku live dulu yang kabur. Oke. Iya benar tadi. Siapa Garis tuh tadi benar ya. Artinya adalah dia kerja gembira. Oh itu ini kita sih. Judulnya iya. Judul buku gue. Tapi kalau lebih intinya sama lah bahwa rasanya happiness pada saat bekerja gitu ya. Kemudian dia happy menjadi employee atau ketika kita bekerja udah nggak jadi beban, tapi ketika kerja itu udah jadi sumber kebahagiaan kita,
Dan ujung-ujungnya bukunya Mas Ruben, Happiness at Work. Iya. Happiness at Work. Oke. Bagus, Bener. bagus. Ini adalah ini bukan saya mengada-ngada ya Mas Ruben ya. Ini adalah bahasa dari Skandinavia ya. Iya. Yang artinya happiness at work. Pengucapannya gimana Mas Ruben? Wah, nggak mudeng aku juga. Arble Satu-satu. Knehem ini. Nah, Ya, itu dia. kurang lebih gitu lah. Kenapa jadi India ya? Ini Skandinavia loh. Nordik loh ini. Ngeri. Ya kalau di peta bukannya deketan itu ya? Oh, deketan ya? Oke. Dari tadi asrehe aja. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kantor kita belum berhumor, terus gimana dong gitu ya? Padahal yang terjadi kita seringkali underpaid lah, apalagi kita sekarang lagi katanya mau menuju krisis ya, tapi jangan sampai terjadi. Atau overwork lah, atau burnout lah, atau stres dikejar target lah, kemudian diomongin di grup WA gitu ya, yang nggak ada kitanya. Jangan salah loh, kita berada di satu grup WA, kali aja teman-teman kita malah bikin grup WA yang nggak ada kitanya gitu ya. Kemudian atau pangkat yang nggak naik-naik dan sebagainya. Ini adalah masalah-masalah yang biasa terjadi di kantor gitu ya. Dan sebenarnya ini semua sebenarnya bisa digerus dengan humor. Cuman seringkali atasan dan perusahaan itu suka kayak tutup mata aja gitu sama humor di kantor gitu ya. Dan kalau apa yang terjadi kalau misalkan kita perusahaan itu tutup mata dengan apa yang terjadi di kantor, maka akan terjadi efek-efek yang negatif gitu dari humor gitu. Nah, itu yang sebenarnya akan agak bahaya gitu ya. Dan setelah kami riset gitu ya, kami juga mengadakan kuis-kuis gitu ya. Sebenarnya apa sih opini mereka kalau misalkan menggunakan humor di kantor? Ada yang bilang nggak mau takut nurunin wibawa gitu ya, atau kalau misalnya dia ada leader nggak mau takutnya wibawa saya jadi turun gitu, atau nggak mau nanti malah nggak kerja gitu ya, malah kebanyakan bercanda gitu. Terus ada yang bilang nggak mau nanti bos gue nyeremin gitu ya. Kemarin saya dapat cerita gitu, saking nyereminnya si bosnya sampai anak buahnya kalau misalkan masuk ke ruangan bosnya gitu, pas masuk ketok pintu, pas keluar ketok pintu lagi. Jadi saking groginya malah keluar aja, ngapain ketok pintu lagi gitu kan. Jadi akhirnya humor di kantor jadi nggak terlalu berkembang gitu ya, karena takutnya kebanyakan bercanda, takutnya kelewatan. Padahal kalau kelewatan tinggal putar balik ya kan. Dan banyak masalah-masalah yang banyak hambatan-hambatan yang akhirnya orang jadi enggan gitu berhumor di kantor. Nah, padahal di kantor harusnya fun, cuman hati-hati juga. Jangan sampai fun, tapi malah jadi nggak fun gitu. Contohnya, bentar ya, lihat contekan dulu. Misalkan contohnya, seringkali tuh ada perusahaan-perusahaan, saya pernah sih, tapi nggak perlu disebutin perusahaannya mana gitu. Seringkali fun-nya tuh dipaksain gitu. Kayak ini kantor kita nih harus fun, padahal sebenarnya si bosnya tuh nggak terlalu fun gitu. Jadi akhirnya ayo dong fun, jadi akhirnya dipaksa gitu. Jangan gitu. Apalagi diwajibin gitu, harus fun gitu ya. Kalau misalkan kita bikin gathering, ayo dong fun, paksain, malah jadi nggak asik gitu ya. Malah jadi maksa lah gitu. Makanya biarkanlah si fun ini tumbuh secara organik. Kemudian fun juga hati-hati kalau misalkan kita terlalu pokoknya tidak hati-hati, maka bisa jadi pemecah belah gitu, malah jadi yang nggak fun malah dilabelin lo nggak fun lo, nggak asik lo gitu, malah digituin gitu ya. Atau kadang-kadang perempuan nih biasanya yang suka dilabelin gitu, lo mah nggak fun nih, nggak asik lo gitu. Nah itu malah jadi memecah belah gitu. Nah hati-hati dengan hal tersebut. Kemudian fun juga malah kadang-kadang jadi bahaya, karena ada beberapa perusahaan yang dia bikin kantornya tuh ada yang buat sansak tinju gitu loh gitu. Nah terus
karena nggak di manage mungkinnya tidak dikelola, terus akhirnya malah jadi tadi yang buat stress release si sansak tinjunya malah jadi dipakai buat yang lain-lain gitu. Nah itu juga harus bahaya. Terus juga kadang-kadang juga humor kalau juga tidak dikelola dengan baik, maka bisa terjadi juga bahaya gitu ya, malah jadi sarana untuk kekerasan seksual dan sebagainya gitu. Tapi dengan dibalut dengan bercanda gitu. Nah itu juga jadi bahaya. Nah saran dari kita adalah biarkanlah fun itu hidup secara natural, jangan dipaksain, tapi juga harus sebaiknya dikelola di yang namanya humor resources department. Nah, kemudian humor sendiri itu hati-hati juga karena dia bagai pisau bermata dua, bisa jadi berguna atau menjadi humor positif, tapi juga bisa jadi negatif. Tadi saya bilang kalau misalkan salah ngomong atau salah ini nggak hati-hati, nggak lihat orangnya gitu, akhirnya malah jadi backfire buat kitanya gitu ya. Terus juga malah menyakiti orang lain dan sebagainya gitu. Jadi makanya hati-hati gitu, karena salah satu aspek dari humor itu ternyata bisa menyatukan tapi juga bisa memecah belah gitu. Nah, terus gimana dong kalau misalkan terjadi humor negatif? Nah, yang pertama adalah sadari bahwa humor itu kita harus sangat hati-hati karena humor itu bisa menyebabkan baper gitu ya. Jadi makanya harus kita harus melihat, mengidentifikasi, kemudian mendiskusikan gitu ya, sehingga bisa tahu nih yang nggak bikin baper, humor yang nggak bikin baper seperti apa sih di perusahaan kita gitu, dan humor yang seperti apa sih yang aman buat semuanya dan sebagainya gitu ya. Makanya untuk itulah perlu di setiap perusahaan sebaiknya dibuat yang namanya humor resources department gitu, sebagai HRD yang baru nih gitu. Terus kalau kita adalah leader gitu ya, maka sadari juga bahwa kalau misalkan kita ngejokes nih, kita leader nih, kita ngejokes gitu ya. Terus udah gitu, staff kita ketawa gitu ya. Itu bukan berarti kita lucu loh. Karena bisa aja mereka sebenarnya nggak enak sama kita gitu. Yang ini Garis paling jago nih kalau udah ketawain atasannya. Hahaha, Bapak lucu deh gitu. Itu jago tuh dia tuh. Betul. Kan ketawanya udah pas tuh. Jadi bukan berarti kalau staff itu ketawa bukan berarti kitanya lucu, jadi kita harus lihat juga gitu ya, kali aja sebenarnya dia lagi memendam sesuatu gitu. Nah untuk itulah untuk tahu sesi yang oke dan nggak oke, sesi yang aman dan nggak aman, atau melihat value dari humor itu sendiri di perusahaan Anda, makanya undanglah kami untuk training di tempat Anda. Jualan. Maaf ya Mas Ruben, ngelipin jualan secara hard sell. Oke. Nah, ini dia nih yang jadi HRD atau Human Resources Department tuh apa sih gitu? Isinya ngapain sih? Orang-orangnya apaan sih gitu? Kenapa dia disebut sebagai new HRD gitu ya? Jadi sebenarnya Human Resources Department ini adalah kumpulan dari sejumlah orang-orang yang merupakan stakeholder atau orang-orang yang terlibat di dalam suasana humor itu sendiri gitu. Dan orang-orangnya ada macam-macam. Ada yang disebut sebagai humor transmitter, ada yang disebut sebagai target atau korban. Kemudian ada yang disebut sebagai audiens pastinya ya, yang ikut ketawa. Kemudian ada yang disebut sebagai kiper. Loh, kok ada kiper ya? Masa di satu perusahaan ada kiper ya? Oke, ada yang bertanya-tanya. Kiper tuh siapa sih gitu? Kiper itu adalah orang-orang yang ngejagain apakah humor itu jangan sampai kebobolan secara negatif gitu. Jadi dia kipernya ada dua, kiper yang informal maupun kiper yang formal. Nah itu tuh mereka tuh kayak polisi gitu, tapi kalau polisi kan terlalu serem ya, kayak tapi nggak kayak polisi yang ada di sekitar di dalam Zoom ini nih, ada di dalam Zoom ini diam-diam ada polisi loh menyamar dan sedang tidak menyalakan kamera.
Nanti suatu saat dia akan membuka dirinya bahwa dia adalah seorang polisi. Nah, kalau disebut polisi kan kayaknya serem gitu ya. Jadi makanya kita nyebutnya kiper deh gitu ya. Dia yang emang ngejagain supaya nggak kebobolan secara negatif gitu humor-humornya. Nah, syaratnya si kiper-kiper ini adalah dia harus punya sensitivitas humor. Jadi dia harus tahu yang mana yang memang aman dan memang benar-benar lucu dan yang mana yang tidak aman gitu. Karena dia adalah dia yang paling tahu, si kiper ini harus orang yang paling tahu mengenai value atau tradisi atau budaya dari si perusahaan tersebut gitu. Kalau misalkan dan tugasnya si kiper ini adalah kalau emang bagus apresiasi, bilang kamu tadi lucu banget deh gitu. Pokoknya apresiasi deh supaya humornya makin berkembang gitu, humornya makin tumbuh subur gitu di perusahaan tersebut. Kalau misalkan dia kelewatan, jangan disuruh putar balik, tapi kasih tahu gitu bahwa kayaknya kamu udah berlebihan deh gitu, karena begini. Atau jangan diulangin lagi ya gitu. Jadi harus dikasih tahu gitu, karena kadang-kadang teman-teman mungkin di antara teman-teman di sini pasti udah pernah kan ya ngelucu gitu ya, terus udah gitu pada ketawa, pada pecah gitu ya, terus akhirnya jadi kita jadi euforia, terus akhirnya kita jadi ke bawah-bawah, terus akhirnya jadi ini keselip gitu lidahnya gitu, salah ngomong akhirnya. Pernah kan mungkin ya di antara teman-teman ya, saking ketawanya diketawain terus gitu ya, terus kita jadi terpacu gitu, makin apalagi dia lucu gitu. Akhirnya apapun bisa dilakukan, omongan apapun bisa keluar akhirnya. Nah, ini yang harus hati-hati, makanya harus dikasih tahu. Dan kadang-kadang si pelakunya, si humor transmitternya itu biasanya juga ini sih nggak tahu gitu bahwa masa sih ini lucu, di kantor gue sebelumnya lucu kok gitu, kok yang ini menyinggung ya gitu. Nah, itu yang harus dikasih tahu nih sama si para kipernya ini gitu. Terus bedanya apa kiper informal sama kiper formal? Kalau kiper informal itu biasanya carilah orang yang memang sudah paling senior, bukan, saya nggak bilang tua ya, senior gitu di perusahaan tersebut gitu, yang dia sebaiknya ngasih tahu gitu dia paling tahu, yang informal ini dia yang paling tahu budaya dari perusahaan tersebut karena dia paling senior gitu ya, dan biasanya kalau udah senior itu akan lebih dihormatin kan ya, lebih orang lebih respect gitu sama dia kalau misalkan dia ngasih tahu gitu. Dan kita bisa ngasih taunya, si kiper informalnya bisa ngasih taunya secara lucu juga sih harusnya, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, yang penting dari kasih tahu dengan baik-baik lah gitu, bahwa yang ini kelewatan, yang itu nggak apa-apa gitu misalkan. Terus kalau kiper formalnya ya teman-teman yang di HR nih gitu, atau polisi humor juga biasanya disebut ya, ini teman-teman di HR yang atau boleh juga yang sesama kiper informal juga nggak apa-apa gitu. Jadi dia jadi informal jadi formal juga gitu. Jadi kalau formal biasanya emang udah dikasih tau lah ke orang-orang bahwa ini ada kiper formal nih. Tapi syaratnya tadi ya, kiper formal maupun kiper informal itu nggak boleh baper juga dianya gitu. Jadi dia emang harus benar-benar bisa mengapresiasi humor gitu. Kan ada ya beberapa orang-orang yang emang sekali diledekin malah dianya baper gitu. Jangan, justru emang benar-benar orang yang emang bisa mengapresiasi humor gitu. Oke, kemudian nah ini yang tadi saya sebut-sebut nih, humor transmitter. Ini sebenarnya kalau di buku-buku lain nggak ada nih humor transmitter, karena ini memang ciptaan kita gitu ya, ciptaan kami gitu pada saat membuatnya. Jadi humor transmitter itu adalah orang-orang yang emang punya kecenderungan untuk selalu lucu di dalam kondisi apapun dan dimanapun. Dan biasanya orangnya itu emang disukain gitu sama banyak orang karena dia bisa membuat suasana jadi meriah. Kemudian biasanya yang kita lagi capek gitu ya, atau kita lagi lagi punya masalah gitu ya. Tapi kalau kita deket-deket sama si humor transmitter nih, biasanya jadi masalah kita jadi lupa lah sesaat gitu loh. Terus kita jadi lebih bahagia juga gitu ya dengan berada di dekat dia, karena emang dia kayak naluri gitu untuk
untuk selalu ngelucu gitu. Makanya kita sebut humor transmitter karena dia menyebarkan apa aura-aura humor, aura-aura lucu, aura-aura bahagia dan seterusnya gitu. Nah, terus tapi juga harus hati-hati juga nih. Tadi si kiper ini kan kadang-kadang gini loh, kalau misalkan kita di kelas gitu ya, terus ada murid kita yang ngelucu gitu ya. Kadang-kadang kalau atau misalkan anak kita gitu ya di kelas gitu, terus dia ngelucu. Kadang-kadang gurunya kan suka nggak happy ya. Kadang-kadang juga anak yang lucu itu suka diperlakukan tidak adil gitu. Kalau anak-anak yang berbakat musik, dia disekolahin ke sekolah musik. Anak yang berbakat acting, dia disekolahin di sekolah drama gitu misalkan. Tapi kalau anak yang suka ngelucu, dimasukinnya ke ruang kelas sekolah. Malah diaduin sama gurunya, nih ganggu kelas mulu nih gitu. Padahal jangan gitu. Nanti malah matiin ininya dia gitu, matiin kreativitasnya dia. Justru orang-orang yang seperti ini harus dikelola. Nah, sama kalau misalkan di satu perusahaan juga kalau misalkan ada orang yang mengucu mulu gitu, jangan ditegur, tapi memang harus sebaiknya dikelola gitu. Jadi hasrat dia untuk berhumor tuh bisa disalurkan di tempat dan di ruang yang tepat gitu. Jadi nggak sembarangan dia nembak sana nembak sini. Nah, untuk tahunya gimana? Ya biasanya insting juga kan ya. Biasanya kita tahulah siapa yang paling lucu di antara teman-teman sekalian, atau paling gampang adalah misalkan ada di satu ruangan, kemudian semua tutup mata, semua ngelihat satu sama lain duduknya di mana gitu ya. Kalau misalnya kita tatap muka ya. Kemudian semuanya tutup mata, terus nunjuk ke temen yang menurut kita paling lucu. Nah, kita pernah melakukan hal ini dan ternyata terjadi. Sebagian besar di ruangan tersebut tunjuk ke titik yang sama, ke orang yang sama. Nah, itulah humor transmitter. Caranya gitu untuk mendeteksinya. Terus kalau kita udah tahu siapa nih humor transmitternya, misalkan Mas Ruben gitu ya. Nah, kemudian kita ajak diskusi gitu ya. Kemudian kasih tahu bahwa ini Anda valuable nih buat perusahaan kita gitu ya. Terus udah gitu boleh nggak terus menghibur kita gitu ya. Terus kalau memang punya budget lebih, tambahinlah gajinya gitu ya, supaya bisa lebih double gitu ya, supaya dia juga dengan senang hati menghibur teman-temannya, membuat teman-temannya jadi bahagia gitu ya. Nah, terus udah gitu juga libatkan dia dalam acara-acara kantor yang fun gitu ya, misalkan family gathering atau apapun itu gitu ya. Jadi dia emang benar-benar tersalurkan gitu. Terus sebaiknya juga dikasih ruang dan waktu gitu ya, misalkan dalam seminggu berapa kali gitu dia untuk ya santai-santai gitu sama teman-temannya gitu. Terus teman-temannya juga misalkan makan gorengan bareng gitu. Terus teman-temannya jadi bukan memang dibentuk gitu loh, memang ada waktu dan ruangnya untuk bersantai-santai gitu. Nah, kemudian juga sebelumnya kita kasih kayak ini ya, kasih warning dulu gitu bahwa walaupun dia tuh pinter, tapi kasih tahu juga bahwa ini satu kali kamu bakal kepleset nih gitu. Maka dan bikin orang marah. Jadi kita kasih tahu bahwa nanti nggak apa-apa ya kalau suatu kali ternyata ada yang marah, ada yang pas kamu ngejokes ada yang nggak ketawa, nanti nggak apa-apa ya kita kasih tahu nih bahwa kamu salah gitu misalkan. Jadi dia juga jangan sampai baper juga gitu. Terus udah gitu kalau misalkan kita mau bikin aturan mengenai kalau mau bikin ya aturan mengenai cara berhumor di kantor, maka libatkan si humor transmitter ini untuk dalam pembuatan ininya aturan-aturannya gitu ya, supaya dia juga tahu ternyata batasnya sampai di sini, nggak boleh nyela orang sampai segini misalkan, nggak boleh ngomongin tentang misalkan lagi sekumpulan perempuan dan laki-laki terus ngomongin tentang perempuan sampai segini, ngomongin laki-laki tentang segini, itu mungkin karena dia dilibatkan jadi dia tahu nih sampai di mana batasannya gitu. Terus kalau misalkan kitanya yang jadi humor transmitter, maka apa yang harus kita lakukan selain berhumor? Kita nggak boleh ngomong, misalkan ada kita bercanda, terus udah gitu ada teman kita tersinggung, apaan sih lo gitu kan, ada kadang-kadang suka ada yang langsung protes gitu ya. Terus kita nggak boleh tuh ngomong, kan gue cuma bercanda gitu. Jadi kita istilahnya berlindung di balik
bercanda gitu, nggak boleh gitu, bikin dia jadi tambah kesel, atau malah kita serang balik, ya lu gitu aja marah, baper banget, itu jangan, big no, jangan sampai. Boleh sih kadang-kadang gue nggak sengaja atau keceplosan itu masih nggak apa-apa, tapi bukan berarti itu adalah pembenaran ya. Tetap kita harus tetap minta maaf. Terus kita juga kalau misalkan emang kita nggak maksud gitu ya, maka kita boleh bilang, terus habis itu tetap harus minta maaf. Nah seringkali kata Mas Satrio nih yang di sini, katanya it's hard to say I'm sorry katanya. Kenapa kita terlalu susah untuk ngomong I'm sorry, padahal kalau misalkan memang kita ada humor transmitter dan kita ada kelewatan, maka di depan umum kita harus meminta maaf pada yang bersangkutan dan jangan diulangi lagi. Apalagi nggak boleh ngomong selera lu rendah gitu. Itu lebih big no gitu ya. Jadi bikinlah jokes itu yang berakhir dengan love gitu. Terus udah gitu, terus udah gitu kalau misalkan kita masih bingung nih kepada siapa ya kita ini gitu ya, kita bisa mulai gitu ya, kalau misalkan kita adalah humor transmitter, maka carilah emang orang-orang yang emang deket sama kita dan merupakan grup lawaknya kita gitu ya, untuk membentuk itu tadi perkumpulan, karena biasa gini, kalau misalnya kita cuma 2-3 orang gitu ya, bercanda-bercanda, nanti temen yang lain ikut gabung dan makin banyak gitu ya. Nah, untuk bisa bikin banyak kan nggak mungkin begitu saja gitu ya. Maka kita cari orang yang paling deket yang kita tahu bahwa kalau kita bercandain itu nggak marah gitu ya. Dan jangan pernah bercandain orang-orang yang belum deket sama Anda gitu. Apalagi sampai nyela-nyela gitu, aduh jangan deh, big no gitu. Nah, terus kalau kita jadi korban gimana gitu kan? Kadang-kadang kan kalau humor kadang-kadang katanya butuh korban gitu ya supaya makin lucu. Emang sih sebenarnya, coba deh kalau misalnya kita lagi celah-celahan nih, terus kalau misalkan makin sadis, kadang-kadang suka makin lucu sih gitu ya. Cuma kan kadang-kadang kita juga ada bapernya gitu ya. Terus kalau kita jadi korban, terus kita nggak suka sama jokesnya si humor transmitter gimana? Kalau kita nggak suka, maka jangan ikut ketawa. Karena dengan ikut ketawa itu kayak izin gitu buat orang lain untuk untuk ketawain kita gitu. Jadi kalau misalkan emang kita nggak suka ya kita diem aja, nggak usah nyerang dia juga sih gitu. Tapi cukup pertama nggak usah ketawa gitu. Nah terus kalau misalkan kalau misalkan kita mampu, maka kita bales dianya gitu. Kalau misalkan mampu, balas dengan humor juga. Dan kita, tapi itu yakinkan bahwa memang dia tidak ada berniat untuk membuli ya. Kalau membuli lain lagi, nanti caranya lain lagi sih kalau kita jadi korban bully. Terus udah gitu, kalau misalkan sebentar, contekannya ketutup. Kemudian mana sih tadi? Maaf ya. Oke. Terus udah gitu kita jangan takut juga bakal humor transmitter bakal kelewatan, karena kan ada kiper. Kan ada kiper informal sama kiper formal tadi gitu. Jadi nggak usah takut bahwa humor transmitter akan kelewatan. Kalau misalkan akhirnya kita nggak bisa ngomong ke dianya, gue tadi tersinggung nih sama omongan lu gitu. Misalnya kita nggak sanggup gitu ngomong gitu, maka kita bisa bilang ke kiper. Nah itu tugas kiper. Nanti kiper yang akan ngasih tahu bahwa tadi si Nofri nggak suka nih lu ngomong begini gitu. Biar dia aja yang punya tugas gitu untuk ngasih tahu ke orang tersebut gitu. Tapi kalau kita mampu ya kita kasih tahu orangnya, tapi di belakang panggung, jangan di depan ya. Di depan dia akan makin defensif bahwa selera lu aja rendah, ntar malah digituin, malah kita nggak siap gitu. Jadi mendingan kita ngomong di face to face, one to one gitu. Terus bilang bahwa gue tahu lo tadi nggak maksud untuk nyinggung, tapi itu sebenarnya udah nyinggung gue karena misalkan apa. Karena kita nggak pernah tahu ya sebenarnya buat kita kayaknya ini mah harusnya nyinggung gitu ya, tapi karena mungkin dia punya trauma yang kita nggak tahu gitu ya, mungkin cuma masalah bola gitu misalkan, tapi kita nggak tahu mungkin ada saudaranya dia gara-gara bola ketelen bolanya misalkan keselak, akhirnya bikin dia trauma gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Padahal sesimpel masa bola bikin orang trauma gitu ya, tapi ternyata kita kan nggak pernah tahu ya latar belakang orang gitu. Nah makanya kita kasih tahu bahwa itu menyinggung gua karena apa gitu misalkan.
Tapi kalau misalkan buat kita lucu, ya kita ketawain aja gitu, karena tawa kita adalah izin buat orang lain, untuk buat audiensnya untuk ketawa bersama kita, bukan ngetawain kita ya, ketawa bersama kita. Oke. Nah, dan yang paling penting dari semua ini adalah apabila Human Resources Department ini akhirnya terbentuk, maka syaratnya untuk semua orang adalah harus memiliki perspektif humor. Untuk teman-teman yang belum tahu, sebagian besar mungkin udah tahu ya perspektif humor. Jadi perspektif humor itu adalah bagaimana kita memandang setiap kejadian dari sisi lucunya atau dari sisi humornya. Kan susah gitu ya. Iya, kalau emang awal-awal tidak dibiasakan memang susah. Terus gimana caranya? Caranya adalah rajin-rajinlah observasi. Rajin-rajinlah lihat apa yang ada di sekeliling kita. Kalau misalkan lagi macet, jangan marah-marah. Lihat aja di sekeliling kita, kemudian pasti kita akan menemukan keganjilan. Di setiap kejadian itu pasti ada satu hal yang ganjil. Nah, tanamkan mindset di benak Anda bahwa yang namanya ganjil itu pasti lucu. Pasti kita bisa ngelihat kelucuan dari keganjilan itu. Nah, itu yang disebut sebagai perspektif humor. Jadi akhirnya kalau saya bisa ngomongnya dengan kita perspektif humor, akhirnya kita seperti punya vaksin mental gitu. Orang yang akan ngebully kita, akan nyela-nyela kita, itu udah nggak marah lagi kitanya, karena kita udah divaksin lah gitu dengan humor. Gitu. Nah, ini ada permainan lagi kayak tadi, kayak games lagi. Oke, silakan dilihat-lihat dulu ini apa sih maksudnya. Ada tukang sulap. Terus udah gitu dia lagi nunggu bis. Kemudian ada, kan kalau biasanya kalau di komik-komik kalau ada yang pakai baju merah putih biasanya ini kan ya, maling ya, atau narapidana ya biasanya. Iya. Dia mau nyopet tukang sulapnya. Terus apa yang terjadi ya di kolom ketiga ya kira-kira? Wah, udah banyak. Silakan teman-teman. Ayo teman-teman, kira-kira gambar ketiga apa ya? Gambar ketiga apa ya? Di fitur chat. Selesai terus biar aja nyimak aja di. Terus gimana supaya pakai video apa? Video. Pak Ridwan kira-kira kolom ketiga apa nih Pak Ridwan? Bisnya diubah jadi mikrolet. Dompetnya tukang sulap berubah jadi kelinci. Pak Eko udah mulai panas nih Pak Eko nih. Foto Pak Tarno gambar ketiga. Prok. Ayo yang lain, lanjut. Bisa aja lebay emang. Ini kayaknya Daniel kayaknya nggak bisa lepas dari Citayam Fashion Week nih kayaknya. Masih kesel. Nggak bisa move on. Iya kayaknya. Kalah Pengen cepet ya ikutan daftarin tapi ya. iya. Lagi gregetan. Padahal mau diteliti, tapi udah nggak seru lagi sekarang nelitinya. Udah jadi haki. Padahal ntar malah suruh bayar lagi. Iya, malah kalau Iya. mau fashion show di situ Iya, sampai. sama yang punya haki mau sebelum neliti bayar dulu dong. Iya. malah susah aja ya. Kayak Ota lagi normal tuh jawabnya. Mau bantuin orangnya Kang Sulap. Baik hati banget emang Mbak Yata. Kan copet kan bisa insaf, ya kan? Kasih kesempatan ya. Sini dia bawain. Ngeri. Dibawa ke rumah dia maksudnya. Terus habis itu dikasih sendal ya kayak Yata. Aku masih ingat aja ya Mbak Nopri ya. Nomor berapa sih? Oke. Kalau kita lihat sih di sini, iya.
ternyata karena tukang sulap jadi tangannya bisa putus. Oke, jalan-jalan ke Citayam bareng Mbak Yu. Yuk diskusi Cakep. yuk. Oke teman-teman, thank you banget. Kita kasih applause dulu dong. Applause virtualnya keluarin stikernya ya. Thank you banget Pak Nofri. Buat pencerahannya nih, udah sibuk salian kerja ya. Saatnya nih malam ini kita bicara yang ringan-ringan. Yuk kita diskusi teman-teman. Dari yang sudah Mbak Nofri share. Silakan, kalau ada yang mau nanya. Tadi kayaknya ada yang mau nanya. Ada tadi di awal-awal tuh Mas Andreas kalau nggak salah. Tapi kayaknya udah langsung ke ini. Sama materinya Mbak Nofri kejawab ya. Langsung. Yang Mas Andreas bilang Yang tuh, mana sih tadi? kadang kita kalau humor tuh sampai ngorbanin orang supaya bisa lucu. Oh, Itu di yang jam 7 lewat 24. akhirnya jadi bully ya? Jam 7 lewat 24. Tadi kan ada ternyata ya Mbak Nofri sampai juga tuh. Iya, oke. Iya. Ah itu ada yang resen, Mas Itu Daniel, siapa? Mas Afrizal. Arifzal. Kak Silakan Arifzal. Mas, langsung Mas. Lisan aja. Oke, baik, terima kasih. Siapa duluan nih? Maaf nih putus-putus aku suaranya. Arifzal. Oke, saya dulu ya. Oke. Clear Gimana? suaranya. Lanjut, nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih Mbak Nofri. Ini Oke. sangat bagus sih. Saya apresiasi dulu, kasih applause dulu ya. Keren. Oke, prok gitu ya. Wah, menarik. Ini jujur ya bahwa ternyata materi yang selama ini saya pengen untuk dengar ada juga nih yang bawain. Nah, memang penting ya kalau kita bicara bekerja di kantor, kalau nggak ada humor itu tuh kayak kurang gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah kapan ya best time-nya dan suasana yang seperti apa humor itu bisa masuk secara proporsional gitu. Sehingga kita pun dalam lempar jokes ke rekan kantor pun Setuju. itu tepat gitu. Karena kan kalau kita lihat traffic Instagramnya kan kalau misalnya kita posting di waktu tertentu kan banyak yang like. Nah humor pun mungkin juga ada risetnya. Nah saya pengen tahu itu dari Mbak Nofri. Terima kasih. Thank you Mas Afrizal, keren banget. Mbak Nofri langsung aja deh, nanti baru yang kedua. Ya, terima kasih Mas Arifzal. Iya, jadi kebetulan saya pernah di satu perusahaan yang kalau saya ngomongnya bukan kantor tapi playland, tempat bermain. Karena kita nggak ngerasa kantor di situ karena kita memang kayak difasilitasi secara organik sih waktu itu ya. Jadi bukan waktu itu belum ada HRD. Jadi secara organik sekitar jam 5 sore kita akan kan waktu itu ininya kantornya kayak rumah gitu kan. Nah, kita akan berada di tengah rumahnya itu, terus dimulai dari 2 orang dulu, 2 orang bercanda, terus 3 orang bercanda, terus akhirnya jadi banyak, akhirnya hampir semuanya ngumpul di ruang tengah tersebut, termasuk CEO-nya dan COO-nya gitu. Terus habis itu ngumpul terus dan di situ suasana itu emang benar-benar cair, jadi CEO-nya dan COO-nya bersedia untuk di celah-celah juga, sehingga kita juga nggak takut untuk berhumor. Nah, yang mau saya omongin di sini adalah itu kan terjadi secara organik. Nah, kalau misalkan tidak mungkin kalau dimulai secara organik mungkin agak susah. Maka dimulai secara anorganik gitu ya dengan tadi pembentukan HRD tadi Human Resources Department, kemudian dikasih tahu jam sekian sampai jam sekian itu adalah waktunya coffee break gitulah ya, coffee break. Kesepakatannya disesuaikan aja sama teman-teman. Kalau saya waktu itu karena pulangnya jam 6, jadi 4:30 lah lagi penuhnya kan kerjaannya 4:30 gitu ya. Penuh-penuhnya tapi kita udah letih banget, udah nggak sanggup juga untuk ngurusin. Nah, disitulah waktu yang tepat untuk melakukan itu dan waktunya sekitar setengah jam lah. Habis itu kita balik dengan bahagia waktu itu. Dengan udah refresh lagi gitu ya dan udah lebih bahagia lah, ngerjainnya juga udah nggak ini. Dan kita akhirnya bersedia untuk lembur tanpa dibayar. Karena kita tetap bahagia di kantor itu. Gitu sih mungkin bisa dicoba Pak Arif. Oke, Mas Arif ya. Ya. Dikasih 2 pendekatan tuh tadi ya. Thank you banget. Lanjut Mas Daniel, silakan Mas Daniel bisa unmute.
sebenarnya kejadian ini udah berlalu, udah hampir 3 tahun. Cuma masih diingat-ingat tuh agak rada kesel juga waktu di kampus. Sebenarnya ini nggak terkait dengan humor di kantor, karena belum pernah ngerasain kerja di kantor gimana. Jadi tuh waktu saya presentasi, karena kebetulan ingin suasana cair agar supaya orang lain tuh bisa mendengar, aku tuh 10 detik pertama biar dapat atensi dari audiens atau dari lagi presentasi, selalu pengennya ngejokes. Dan kenapa ngejokesnya tuh garing, udah garing gak lucu. Gue komplit gitu. Komplit ada dosennya ketawa-ketawa aja, ketawa-ketawa nyengir gitu. Iya. Ketawa nyengir, cuma yang lain pada nggak bisa dengar, ada beberapa yang ketawa. Cuma aku yang berpikir ada teman yang negor saya, ngapain kamu ngejokes kayak gitu? Ini kan lagi presentasi serius, kok kenapa jadinya main-main? Saya sih diam, pengennya ngejawab. Kalau emangnya humor ini dibutuhkan untuk hal-hal yang bercanda doang, kan humor ini juga dibutuhkan untuk hal-hal yang serius, hal-hal yang bisa dibilang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti presentasi juga. Padahal nggak ada yang melarang orang presentasi dengan bercanda, dengan serius, dengan bercanda, dengan ngejokes. Cuma bagaimana sih caranya supaya presentasi itu dapat atensi dari orang selain berhumor, kan berhumor juga penting kayak gitu. Makasih. Setuju, bagus. Silakan Mbak Nofri. Sebenarnya ini di bahasan lain sih, Mas Daniel. Tapi kita kasih bocoran dikit ya. Ya. Sebaiknya juga jangan terus-terusan. Saya nggak tahu waktu Mas Daniel tuh waktu itu gimana ininya, intensitasnya ya. Tapi sebaiknya intensitasnya itu kayak sandwich gitu. Jadi di depan untuk buka, untuk sebagai ice breaking. Kemudian di tengah pada saat perhatian orang udah mulai turun, udah mulai lihat HP gitu ya. Nah kemudian di paling belakang untuk penutup supaya supaya orang ingat dengan apa yang kita presentasikan. Itu yang paling utama. Nah di tengah ini nih yang kita seringkali suka tergoda untuk terus-terusan bercanda, terus akhirnya jadi apalagi kalau nggak berhasil gitu ya, akhirnya jadi bikin kesel orang gitu. Nah kalau misalkan memang pada kondisi yang sangat formal gitu, maka sebaiknya kita latihan dulu, kita kayak open mic dulu di antara teman-teman kita gitu. Tapi kalau misalkan yang presentasi biasa cuma tugas biasa gitu, ya udah anggap aja yang di depan kita tuh kita lagi open mic gitu. Tapi kalau misalnya sangat formal, maka sebaiknya memang dicoba dulu dan kita latihan dulu gitu. Tapi kalau saya nggak setuju sama teman kamu bilang, kalau lagi serius gini lu malah bercanda lagi gitu. Ini waktu saya sidang S2, saya ngebercandain ketua sidangnya. Habis itu lancar sidang saya dan saya dapat A. Karena waktu itu pembimbing saya gitu ngomongnya gini, saya tuh sebenarnya nggak setuju loh sama personal branding, padahal personal branding itu adalah judul utama saya gitu kan, personal branding dari pelawak gitu. Terus saya sebenarnya nggak setuju loh sama personal branding. Terus menurut kamu gimana? Ya Bapak ngomongnya udah di sidang, kenapa nggak dulu waktu pas bimbingan gitu ya. Terus akhirnya gimana kamu menyikapi dengan perbedaan seperti itu, kata dia gitu, dengan muka yang serem. Terus saya bilang gini, biarkanlah perbedaan ini menjadi indah Bapak. Wah itu pada ketawa, saya juga kaget juga pada ketawa penguji-pengujinya. Terus kata ketua sidangnya, bagus, biar cepet ya, kata ketua sidangnya. Iya betul. Oke. Habis itu lancar, ke belakang-belakangnya lancar. Jadi bukan berarti situasi yang sangat serius itu kecuali mungkin lagi suasana duka ya jangan lah ya. Kalau misalnya suasana yang serius dan tidak ada kedukaan di situ, maka tetap kita masukkan dengan cara yang lebih disesuaikan dengan audiensnya, dan kalau bisa open mic dulu sih. Itu Mas Daniel. Siap. Makasih Mbak. Thank you Mas Daniel. Oke, lanjut yang ketiga, yang resen. Mas Eko, silakan unmute Mas Eko. Ya, halo Mbak Nofri. Ya, sorry. Silakan. Sekedar sharing aja ya, sekalian saya mau ada pertanyaan sedikit sih terakhirnya. Memang itu kayaknya role-nya bener sih. Jadi waktu pas dulu di tempat saya yang lama,
emang kita ada yang apa namanya tadi, sorry, humor apa ya namanya tadi, yang pemancar. Ya, humor transmitter itu biasanya role saya. Habis gitu ada satu orang pasti jadi kiper. Ya. Dan ya target selalu pasti ada lah. Kita tinggal sharing aja lah siapa yang jadi target hari ini gitu kan. Nah, yang saya mau tanya itu apa namanya? Biasanya memang selalu ada kiper nih. Nah, problem yang sering saya ketemuin itu adalah targetnya itu justru lebih senior dari si kiper. Nah, dan si senior ini nggak bisa dijadikan sebagai kiper karena dia ya itu ya apa namanya humor sensitivity-nya itu agak rendah ya. Jangan. Jadi kadang-kadang ya kalau kita jadi ini kita juga nggak nyikat sampai dalam sih gitu kan. Cuma yang penting dia ketawa, dia ikut kita gitu. Cuma kan namanya kalau udah kita lempar gitu ke publik kan ya biasanya kejadian dulu baru kiper nahan di belakang gitu kan. Pasti ada 1-2 orang yang tembus lah istilahnya kan, nggak kejaga gitu kan. Nah itu gimana ya Mbak Nofri ya? Kalau untuk yang kebetulan kipernya ini ya emang lebih junior dibandingkan yang si siapa namanya targetnya ini. Mungkin diumumkan kali ya, diumumkan bahwa kiper yang junior ini itu apa namanya bahwa dia sebagai kiper gitu, dia akan menjagain ini. Jadi kalau misalkan ditegur sama orang yang junior ini, yang senior nggak boleh marah. Mungkin gitu ya. Jadi dengan diumumkan akhirnya harusnya mereka lebih berhati-hati harusnya karena tahu ada kiper di sini gitu. Karena malah jadi kipernya malah jadi dibicarain ada kiper gitu. Gitu mungkin ya, diumumkan bahwa ini adalah kiper yang formal yang akan dilakukan supaya suasana, dan kita harus kasih tahu juga ke semuanya bahwa kenapa ada kiper, karena supaya suasana humornya tetap terjaga dan jangan sampai ada yang kelewatan atau kebobolan gitu. Itu sih sebenarnya, jadi sama-sama saling paham gitu. Oke, thank you Mbak Nofri. Oke, thank you. Ya, teman-teman, karena kita waktunya udah lewat ya, tapi saya lihat masih ada 2 orang di fitur chat tuh, Mbak Nofri. Ya. Dari Mas Topan sama Mas Andreas tuh. Mas Topan, bagaimana menentukan kiper pada saat bercanda? Ya itu tadi Mas, yang paling senior aja, kita pilih yang paling senior, yang paling suasana dan dari kelompok tersebut gitu. Nah itu yang dijadikan kiper. Yang paling senior ya, jangan paling tua, belum tentu paling tua ya, paling senior. Ya, betul. Tapi punten Mbak, kan kalau bercanda di tempat saya itu kayak spontan, nggak mungkin kan. Saya mau bercanda nih, kamu jadi kiper ya. Gitu. Kayak kan aneh gitu nantinya gitu. Jadi gimana Mas? Gitu. Boleh diceritain nggak kerjanya apa? Oh, saya ngumpet itu tadi Mbak Nofri. saya di kepolisian. Tapi kalau Mbak Nofri ngomong gitu, saya kasih lihat muka saya mungkin Nggak ada kan? Kalau politik. Nggak ada yang percaya Mbak. Malah dikira ini pesulap yang tadi nih, pesulap yang tadi. Ada yang percaya. Bener nggak ada yang percaya karena kemarin saya juga sempat dikira tukang bakso, tapi beneran tukang bakso. Intel cocok jadi Intel dong Pak, jangan-jangan. Cocok. Nah itu kenapa saya jadi membuka jawaban saya, kenapa sih polisi dibilang jadi nyamar tukang bakso, ternyata cocok ya mukanya rata-rata gitu. Mungkin gara-gara itu ya diterimanya ya, tes fisik iya. itu ya. Karena kalau ada polisi ganteng itu pasti jarang. Apa buktinya polisi ganteng itu jarang? Karena kalau ada polisi ganteng pasti diundang TV, makanya jarang. Rata-rata. Benar kan? Rata-rata mukanya tukang bakso. Kalau muka ganteng pasti diundang TV. Diundang TV. Jadi artis ya Pak ya? Jadi artis. Mungkin bisa diusulkan itu Pak, untuk tes kepolisian itu adalah kemampuan memasak Indomie atau nasi goreng atau bakso ya.
ya. Lengkap udah, lengkap. Boleh di atas terus di atas lah. Nggak terlalu tinggi, nggak apa-apa. Yang penting mirip tukang bakso. Ya kan? Iya, iya itu. Kalau ganteng itu bonus buat TV doang gitu. Bonus buat TV. Keren. Tadi kepolisian kan biasanya serem kita ngeliatnya, kalau Mas Topan sih. Cuma Saya satu. buka kamera ya, saya buka kamera ya. Nah, Mungkin tampangnya kayak tukang sulap yang tadi ya mungkin. cuma satu polisi yang namanya Nah, cocoknya jadi ini nih stand up comedian. emang. Iya, Mas Topan. Jadi tadi apa? Balik lagi ke ini. Ya itu tadi. Tapi kalau untuk sesama apa pergaulan sosial biasa sih, ya bilang aja lu jadi kiper ini ya, gitu supaya kita semua nggak ada yang atau gimana. Di apa namanya diumumkan tapi secara informal aja, nggak usah yang. Mungkin dalam hati kali ya. Kipernya sah. Dalam hati tapi. Mungkin gitu. Karena kan kalau mau bercanda tuh kayak menentukan line up kan biasanya bercanda dalam kantor kan biasanya spontan. Jadi kalau kita udah saya mau bercanda nih, kamu jadi targetnya ya gitu. Kan aneh gitu kalau menurut saya ya gitu. Enggak terlalu gitu kaku-kaku gitu banget juga sih. Iya gitu. Udah terbentuk secara alamiah ya, kalau misalkan udah jadi target gitu, humor Twitter tuh alamiah nih, kayak Garis nih sering banget jadiin saya target tuh, sering banget zaman dulunya. Dia humor transmitternya. Ngeri. Kok jadi curhat? Berarti kalau misalnya ada bercanda, saya harus nentuin dulu dong mana yang kiper nih gitu kan. Berarti saya nentuin sendiri dong dalam hati. Sebaiknya gitu, secara Topan udah yang paling tahu kan di antara teman gitu kan, yang udah ilmunya lebih dibanding yang lain, mungkin sebaiknya gitu sih Mas Topan yang duluan. Iya. HRD-nya dibentuk duluan. Saya jadi kepikiran kalau yang tadi bilang ada iya tadi kepleset. Ada mamanya. Saya jadi kepikiran yang tadi kata Mbak Nopri ya, ada bagian humor gitu kan, sumber daya manusia humor. HRD. Jadi saya HRD tapi bagian humor. Jadi kepikiran ada jabatan baru di tempat saya gitu, kabak humor gitu. Bak humor. Jadi kepikiran ada bak humor. Bakhum ya, disingkat ya, bakhum. Bakhum. Kabakum. Bukan hukum. Bukan hukum, tapi humor ternyata. Kabak humor. Itu tadi sempat kepikiran gitu. Lucu juga ya kalau nggak ada gitu. Ya apalagi polisi ya, tiap hari kan kayak hakim juga kan dapat tekanan seriusnya lumayan gede ya dibanding kita karyawan ya. Perlu humor benernya. Iya. Kalau tempat saya mah enak sih di kantor. Apalagi bagian SIM ya. Iya itu. Itu humor banget itu. Alhamdulillah. Wah, bukan humor lagi itu mah. Sultan itu. Sultan. Oh, yang ngomong polisi. Iya, mending di staf aja daripada di ajudan tembak-tembakan. Mas hati-hati. Tidak perlu. Kita tembak-tembakannya di game PC aja, PB, point blank, di PC aja udah. PC aja. Betul. Thank you Mas Topan. Sukses ya. Waduh, ini pejuang humor di instansi kepolisian udah merata nih Mbak Nopri kadernya nih. Lanjut, terakhir di chat ada lagi tuh dari Mas Andreas. Apakah dalam create HRD tadi perlu adanya bagian pengumpan dan bagian smash? Jadi ada yang melempar, kalau bola nanggung sikat. Perlu sih, tapi nggak perlu diceritain kali ya. Kalau itu kan lagi-lagi ya secara organik ya. Kayak Benar. Mas Yasser itu juga biasanya gitu ke yang partner aku tuh, aku yang pengumpan, nanti dia yang akan ngemes gitu. Itu udah kayak bener banget. Ini ya kayak gitu ya. Cuma kalau ketemu kayak gitu ideal banget, asik ya. Kalau asik. Bisa. Asik banget. Benar-benar grup lawaknya benar-benar terjadi. Bener banget. Oke, thank you banget ya. Nggak berasa nih waktu kita udah lewat 8 menit. Saya kasih kesempatan satu orang, ada lagi yang mau nanya sama Mbak Nopri. Ini sesuai dugaan kita nih di awal, pasti pada seru nih ya. Kurang 1 jam.
sambil milih ini ya pemenangnya ya, 2 orang ya. Oh ya, oh ada Mas Irfan nih, Irfan Dika Pratama, raise hand. Mbak Nofri sambil milih-milih 2 orang. Mas Irfan, langsung Mas. Mbak Nofri, Ya. kalau HRD di tempatku kan kita bikinnya komunitas ya, komunitas yang rata-rata personelnya kan komedi tunggal ya. Nah itu kan mau kiper mau transmitter itu kan jadi 1 orang sendiri kayak gitu. Jadi masuk nggak sih sama bahasan Mbak Nofri tadi ya? Atau gimana kita harus, karena kita transmitter sendiri, kiper sendiri, gimana kita harus bikin, gimana kita bisa menjaganya sendiri. Tapi ya kalau di tempat kita resiko ditanggung sendiri sih. Ini susah ini jawabnya nih. Sebentar, saya mencoba untuk meresapi dulu. Itu sama yang kerja di lab juga kan sendirian tuh. Siapa yang jadi kiper? Iya benar juga ya. Yang di UGD bagian kamar maya tuh kasihan tuh Mbak Nofri itu sendirian dia kerja malam. Jangan-jangan ketawa sendirian nanti dia. Jadi silakan, ini kasus nyata nih Mas Irfan. Ya, Mas Irfan Dika ini dari Kementerian Keuangan. Wow, keren. Anak buah langsungnya Bu Sri Mulyani. Keren. Terus dia minta ini lagi, minta naik jabatan. Naik jabatan Bu Sri Mulyani nggak jadi menteri ntar. Sama dia. Jadi kalau misalkan para anggota dari komunitas stand up komedinya Kemenq ya, mungkin mereka inilah yang jadi humor transmitter sebenarnya. Nah, kalau aku suka ikut juga nih di komunitasnya stand up Indo Kemenq ini. Nah, mereka kan kadang-kadang suka ada yang emang agak kelewatan sih. Nah, orang-orang yang kayak gininya harus dikasih tahu sih, maksudnya mereka nggak boleh jadi kiper. Jadi mereka memang udah jadi humor transmitter aja, tinggal pilih kipernya siapa, kemudian kasih tahu nih ke para humor transmitternya ini apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Dan nggak tahu kalau misalkan di komunitas tuh ada aturannya nggak sih, Mas? Di stand up Indo Kemenq ada aturannya nggak? Nah itu mungkin pada saat kita nanti Mas Irfan Dika pilih aja yang seniornya gitu. Mereka inilah yang nanti akan merumuskan aturan-aturannya yang harus dijalankan oleh para kiper gitu. Oke, siap. Makasih Mbak Nofri. Terus satu lagi Mbak Nofri, maskernya sudah kutitipkan ke Mas Ulwan ya. Nanti mintanya ke Mas Ulwan ya. Masker. Ya. Doang banget dikasih masker, baiklah. Pembicara doang nih yang dapat jatah nih. Bukan, waktu itu aku jadi juri, terus salah satu yang dikasih ke aku itu adalah masker. Maskernya keren asli keren. Oh iya. Nanti gimana minta sama. Tapi itu dari tahun 2020 ya Mas. Namanya masker. Oke. Mbak Nofri, karena kita udah di penghujung acara, saya kasih kesempatan mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang hadir, Mbak. Silakan sebelum kita foto bareng. Dari Mbak Nofri mungkin ada yang mau disampaikan. Mbak Nofri kayaknya nge-freeze ya. Oke. Oke. Ini kalau keputus-putus mohon maaf ya. Udah bagus lagi. Nge-freeze ya? Barusan. Oke. Lanjut. Oke. Jadi dengan mengingat bahwa humor itu bisa tadi saya bilang bisa jadi dua, bisa jadi positif atau bisa jadi negatif. Harusnya kita bisa mengelola humor di dalam perusahaan kita atau di tempat kita bekerja supaya tetap menjadi positif dengan kita membentuk yang namanya Humor Resources Department sebagai the new HRD. Setuju. Gitu. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua dan bisa diterapkan di perusahaan atau di kantor teman-teman masing-masing. Amin. Thank you Mbak Nofri, thank you juga Mbak Nia yang support ya. Teman-teman itu di chat ada ya teasernya Mbak Nia kirim, silakan diklik aja. Kita foto bareng yuk, sebentar aja. Mungkin jadi teman-teman yang mau
Mau download ininya e-booknya, teasernya ada di situ. Silakan. Yang di fitur chat ya teman-teman. Oke, kita aktifkan sebentar yuk videonya. Biar kita foto bareng sebentar sama Mbak Novri. Yang lain boleh, kalau koneksinya bagus, kita foto bareng sebentar aja. Thank you buat malam ini teman-teman. Yes, mantap, mantap. Oke, halo Mbak Leni. Yud masih di kantor, Yud. Staf saya masih di kantor. Untuk pemenangnya aku udah. Mas Yudi keren, masih di kantor, luar biasa. Thank you banget. Oh, udah di kamar ya, siap. Oke, siap-siap ya. Hitungan ketiga. Siap, 1, 2, 3. Oke, saya kirim dulu ke grup sebentar ya. Berikutnya kalau mau pakai video filter boleh, silakan. Wow, oke. Pilih video filter yang paling heboh. Saya Taman Lawang dulu deh. Oke. Bentar. Yes, silakan. Halo Mas Erwin, Mbak Dewi, Mbak Naomi, Mas Ulwan, Mas Satrio, Mbak Lulu, Mas Sigit, Mbak Gracia. Siap? Wis, kayot ngeri banget tadi. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, saya kirim di grup dulu. Baik teman-teman, sampai sini dulu ya happy meeting kita. Thank you banget buat teman-teman yang hadir. Sehat selalu, jangan lupa jaga protap ya. Kita ketemu lagi buat kesempatan spesial buat Mbak Novri. Kita kasih stikernya dulu dong teman-teman ya. Pemenangnya siapa? Iya, itu inti acara ya. Mbak Novri. Ditanya siapa pemenangnya. Pemenangnya udah aku pilih nih. Oh, udah ada ya. Nanti di grup ya. Oke, thank you ya buat teman-teman. Nggak di sini aja. Thank you Soalnya banget. takutnya ada yang. Iya tuh, di sini aja. Ya, di Oh, sini gitu. aja. Ya, Siapa? pemenangnya Siapa adalah nih? pertama. Gue hilang. Yang pertama Kak Yota. Yang kedua Kak Andreas Chandra. Mas Andreas Chandra dari Jarum ya, luar biasa. Thank you banget Mbak Novri. Semoga bukunya bermanfaat. Jadi Agustus tadi ya Mbak Novri bilang ya. Ya, Agustus. Oke. Kontaknya ke Mas Ruben ya. Thank you. Thank you banget Mbak Novri. Mas Daniel, Mas Garis, thank you banget teman-teman semua. Mas Eri, Mas Topan, Mbak Leni, thank you banget ya. Terima kasih. Ini kelihatannya mesti kirim sendal nih kayaknya nih ya. Barter sendal Mbak Novri ya. Thank you teman-teman. Sehat selalu, salam buat keluarga ya. Dadah, terima kasih. Thank you Mas Andre. Thank you. Mas Yudi, thank you banget udah hadir. Mbak Leni, thank you. Pak Ridwan, sehat selalu Pak Ridwan. Terima kasih Mbak Novri hadiahnya. Ihi. Mantap. Pak Polisi mana Pak Polisi udah pamit ya Pak Polisi? Udah pamit dia mau. Ternyata berguna juga Kak Ruben. Sebut nama Kak Yota. Yes, thank you. Itu kayaknya kalau kita kopi darat harus ada Pak Polisi deh. Ntar kita ajak. Sebenarnya ada, cuma dikira Kayota tukang bakso lagi nanti. Enggak, pertama buat keamanan, kedua buat korban. Panitia keamanan udah ada 1 ya. Iya, aman lah kita pertemuan ya. Thank you ya teman-teman ya. Siap. Dadah. Dadah. Selamat istirahat. Have a good night. Bye.